Bagaimana jika disuruh cukur habis jenggot oleh bapak? Sampai sudah diusir dari rumah. Saya mempertahankan jenggot. Tapi bulan Ramadan ini ibu meminta saya mengalah. Ibu ingin kami kumpul di rumah buka puasa bersama. Sebenarnya penolakan-penolakan terjadi pada hukum syariat ini karena ketidakfahaman saja. Bapak mungkin belum faham saja gitu kan. Kalau ini adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Gitu. Dan sebenarnya apa bedanya antara tumbuh jenggot di sini dengan tumbuh rambut di kepala? Sama saja bulu di badan, gitu kan? Perbedaannya dengan tumbuh di kumis. Cuma persepsi orang saja, kesannya orang berjenggot itu jorok atau kotor atau apalah. Jadi ada kadang-kadang karena ketidakfahaman saja. Saya sarankan bagi teman-teman yang menjalankan sunnah begini, maka dia harus berlemah lembut dengan orang tuanya. Bukan juga mengalah di sini, tapi berlemah lembut dalam arti kata, coba berikan penjelasan dan coba tunjukkan. Justru setelah menjalankan sunnah Nabi SAW, dia lebih baik, lebih santun, lebih ramah, lebih royal, ya. Sehingga terjadi perubahan-perubahan, karena banyak orang tua menolak perubahan yang terjadi pada anaknya, karena dia lihat setelah ikut pengajian ini, kok mukanya tambah, ya. Dalam bahasa Arab dikatakan abus, ya. Jelek sekali, sangar. Pulang ke rumah, ibu ini haram, ini ayah haram, ini buang, ini syirik. Apa kamu ini belajar mengaji di mana? Tidak usah ikut lagi. Pelan-pelan orang punya tradisi yang sudah sekian puluh tahun dibawa dari kecil, terus kita mau ubah dalam 5 menit, nggak mungkin. Dan ingat teman-teman, anak tetap status anak di mata orang tua walaupun sudah doktor, walaupun sudah profesor. Orang tua kita masih rekam, ini kamu anak saya. Paham ya? Subhanallah, saya pernah mengambil kalimat hikmah dari paman saya di Malaysia. Beliau pernah bilang, dan beliau subhanallah, karena mungkin faham poin itu, jadi beliau ngajak anak-anaknya jadi seperti sahabatnya, sehingga anaknya itu sangat nyaman dengan dia. Dan saya lihat juga ayah saya melakukan hal yang sama. Jadi saya merasa bukan merasa kayak ditekan oleh orang tua, enggak, tapi ayah saya sering ajak bermusyawarah, duduk ngobrol. Jadi saya punya percaya diri untuk bisa berbicara. Banyak orang tua enggak gitu kan, anaknya ditindas, memang karena masalahnya status anak. Mau bagaimanapun kamu adalah anak saya. Nah, kalau ada orang tua yang seperti ini punya sifat yang otoriter, maka kita harus lebih lembut dalam mengikutinya, gitu ya, dalam mengikutinya. Jadi artinya di sini cobalah lebih royal. Tidak ada subhanallah manusia yang diberikan pemberian kemudian tidak baik, ya. Kita memberikan sesuatu, cobalah muhasabah. Mungkin antum menerapkan sesuatu di rumah dalam perubahan setelah ta'lim ini yang membuat akhirnya mereka merasa jauh, ya. Ya, mungkin merasa ada perlakuan yang kurang ajar, tanda kutip maaf atau apalah, ya. Mungkin dari kosakata, mungkin dari perilaku. Coba muhasabah. Perbaikin dari sisi itu, insya Allah tidak akan ada masalah kok dengan masalah jenggot ini. Allahu alam. Tetap saran saya berbakti dengan orang tua. Datang sekarang Ramadan, minta maaf atas kesalahan, gitu kan. Kemudian mulai tidak usah bahas lagi masalah itu dan tidak usah juga dipotong. Tetap tunjukkan yang terbaik. Coba mulai dengan yang terbaik. Sapa, tegur, penuhkan kebutuhan-kebutuhannya, penuhi. Insya Allah Allah akan lunakkan hatinya nanti.